Wabarakatuh. Hendak saudara-saudara nama baru yang saya hormati anggota KPU Pandeglang Pak Alauddin, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Pandeglang, yang saya hormati unsur Muspika Kecamatan Pandeglang, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan peserta pada kegiatan hari ini. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini KPU bisa hadir menyapa di Kelurahan Pandeglang. Ini merupakan pertemuan pertama mungkin dalam tahapan Pilkada 2024 ini. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih pula bahwasanya Bapak Ibu bersedia hadir meskipun kami yakin ada banyak kegiatan Bapak Ibu yang penting di kantornya, tapi Bapak Ibu mengusahakan hadir di ruangan ini. Juga yang saya hormati tokoh masyarakat dari Kelurahan Pandeglang yang saat ini menjadi tuan rumah terselenggaranya sosialisasi. Bapak Ibu, tahun 2024 ini diagendakan pemilu serentak. Pemilu sudah kita lalui di bulan Februari mohon maaf, dan tinggal pemilu daerah atau pilkada yang akan kita jelang tanggal 27 November mendatang. Kali ini adalah kegiatan utama kami dalam 6 kegiatan yang dikhususkan untuk para stakeholder. Di antaranya kami alokasikan untuk di Kecamatan Pandeglang. Jadi kalau saat ini diundang tokoh-tokoh seperti Pak Camat tadi sampaikan, karena memang kami memberikan atensi yang luar biasa untuk Kecamatan Pandeglang. Secara data di Pilkada 2020, Pandeglang sebenarnya masuk ke dalam 3 besar partisipasi tertinggi. Di nomor 1 ada Cibitung dengan 76,27, Cimagu 74,87, dan Pandeglang 74,52. Posisinya di 3 besar pada Pilkada 2020. Sepertinya kalau melihat dari ranking itu, kami tidak harus memberikan atensi kepada Pandeglang karena sudah teruji di wilayah perkotaan, akses internet mudah, kabar berita mudah, apalagi di pusat pemerintahan. Sepertinya sangat informasi itu sangat masif. Tapi kemudian dengan kasus pemilu kemarin yang menjadikan 1 PSU di TPS ini menjadikan rating Pandeglang masuk kepada kategori pelanggaran, rawan untuk pelanggaran, sehingga Bapak Ibu di Pandeglang harus diberikan sosialisasi, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini bisa menyampaikan, baik itu mengajak, mengingatkan, ataupun menyampaikan informasi secara aturan regulasi dalam kepemiluan atau dalam pemilihan. Kasus yang terjadi pada pemilu kemarin merupakan satu-satunya yang terjadi di Pandeglang yang sampai pada titik kulminatifnya menjadi PSU. Di lain wilayah ada kerawanan juga yang seperti itu, tapi tidak terjadi. Kami kemarin 2020 juga melakukan PSU di Pasir Maya. Seluruh konsentrasi ke Pasir Maya. Pemilu 2019 terjadi hampir di Labuan, sehingga Labuan juga masuk ke dalam kerawanan pelanggaran. Pasir Maya, Labuan, ke selatan juga kami melakukan antisipasi, tapi ternyata
meletusnya di Pandeglang, bahkan hanya beberapa meter dari kantor KPU dan dari kantor Bawaslu. Itu sangat disayangkan, memang sangat ironis sekali kejadian kemarin. Tapi Bapak Ibu, kita tidak bisa berkutat dalam hal seperti itu saja. Kita kembali harus membangun aura positif di Pandeglang sehingga ada kepercayaan masyarakat Pandeglang terhadap penyelenggara. Memang penyelenggara adalah aktor utama dalam penyelenggaraan yang paling memungkinkan, karena kemarin juga dilakukan oleh penyelenggara. Nah, ini penyelenggara berarti membutuhkan pengawasan, membutuhkan pengawalan, membutuhkan teguran ketika memang hal-hal yang di luar aturan terjadi di wilayah Kecamatan Pandeglang. Memang masyarakat menganggap dia kan petugasnya. Tidak seperti itu. Petugas memungkinkan melakukan pelanggaran. Biasanya memang pelanggaran dilakukan oleh orang luar yang tidak tahu regulasi. Tapi orang di dalam pun penyelenggara pun belum tentu hafal regulasinya, hafal tupoksinya. 2020 di Pasirmai Cipecang juga oleh penyelenggara terjadi PSU 1 TPS di Cipecang pada Pilkada 2020. Ini juga membuat presiden pemilu dan pilkada di Pandeglang ratingnya rawan pelanggaran. Memang sangat disayangkan, tetapi apa boleh buat, pilkada 2010 dengan 5 paslon pada waktu itu, bahkan PSU se-Kabupaten Pandeglang. Dalam artian Pandeglang benar-benar luar biasa kerawanannya. Tidak hanya di Kecamatan Pandeglang, tapi memang sewilayah Pandeglang. Bahkan Bapak Ibu, kalau menyimak rekomendasi atau hasil-hasil penelitian, bahkan Pandeglang dapat ranking 6 se-nasional hal kerawanan. Luar biasa, itu karena terjadinya PSU dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Ini kami sampaikan kepada Pandeglang untuk dicarikan solusinya, dicarikan strateginya bagaimana supaya di Kecamatan Pandeglang tidak ada lagi PSU. Kemudian Bapak Ibu, mengenai tahapan saat ini pencalonan sedang bergulir di KPU, ada 2 bakal calon dari jalur perseorangan. Syarat mereka adalah dukungan minimal 74.710 dukungan. Tahap 1 mereka sudah memenuhi, menyampaikan dukungan melalui sistem informasi. Kami verifikasi, kami lakukan verifikasi faktual. PPS kami kerahkan untuk menjadi verifikator, mengetuk pintu-pintu, mempertanyakan dukungan. Mungkin ada di antaranya Bapak Ibu juga dikunjungi. Kemudian selesai verifikasi 1, ternyata dari 2 bakal paslon tidak ada yang memenuhi hasil verifikasi 1. Sehingga melakukan perbaikan. Saat ini kami masih melakukan verifikasi kedua hasil dukungan perbaikan. Ini masih berlangsung sampai tanggal 28 nanti. Jika memang dalam seleksi administrasi ini masih menyisakan angka minimal, maka dilakukan verifikasi faktual. Akan dikunjungi kembali ke masyarakat. Nanti calon yang dari perseorangan, kemudian calon dari partai politik akan sama-sama mendaftar ke KPU di tanggal 28 Agustus. Pendaftaran administrasi dari calon partai politik, mereka memiliki syarat 20% suara di parlemen saat ini atau 25% suara sah, baru mereka bisa mendaftar. Nah, dari situ kita verifikasi lagi kesehatannya,
datanya seperti apa, apakah dapat dukungan dari partai politik sesuai syarat atau tidak. Setelah verifikasi baru kita ketuk untuk penetapan calon dan nomor urut. Jadi saat ini belum ada calon. Banyak yang mempertanyakan ke kami, bagaimana dengan gambar-gambar yang sekarang bertebaran? Nah, itu bukan masuk tahapan kampanye. Kami tegaskan, belum masuk tahapan kampanye, sehingga gambar-gambar tersebut tidak dikategorikan APK. Lalu bagaimana KPU? KPU tidak bisa menindak itu karena bukan wilayah kami untuk penindakan. Itu nanti di wilayah Pol PP dengan Perda 35/2003 yang sudah ditetapkan. Kemudian Bapak Ibu, selain pencalonan ada juga proses coklit yang akan berakhir di tanggal 24. Kami sudah mengerahkan pantarlih kami 3.000 lebih kami kerahkan untuk pendataan pemilih di Kabupaten Pandeglang, dan ini akan berakhir di tanggal 24 di hari Rabu besok. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah terdata sebagai pemilih nanti di tanggal 27 November. Bapak Ibu, selain dua tahapan tersebut, tentunya sosialisasi seperti ini kami juga akan gencarkan lebih banyak lagi di tengah-tengah masyarakat Pandeglang. Di antaranya memang ada sosialisasi mutarli, kemudian sosialisasi calon, ada debat, ada kampanye, karena memang ini penyelenggaraan di luar masa COVID. Kalau 2020 memang kami tidak mengundang kegiatan yang besar-besar, tidak mengumpulkan massa yang banyak karena memang ada protokol COVID pada waktu itu. Bapak Ibu, sebagai akhir dari penyampaian ini, setidaknya kami mengajak Bapak Ibu menjadi agen-agen kami untuk menyampaikan informasi lebih luas lagi ke masyarakat Kecamatan Pandeglang, ke keluarga atau ke sekitaran wilayah atau rekan kerja Bapak Ibu, bahwasanya tanggal 27 November untuk hadir di TPS. Mungkin itu Bapak Ibu diantaranya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu pengarahan teknis sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat yang akan disampaikan oleh Ketua Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pandeglang. Kepada yang terhormat Bapak Falahuddin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.